Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Raharja. Insyaallah pada maghrib ini akan secara langsung menyapa bunda ayah abang kakak, menyampaikan tausiah seputar refleksi Hudaybiyah yang menyejarah sekali. Bagaimana lengkapnya? Kita simak bersama-sama, tetap stay di video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyyatin thayyibatin mubarakah, tahiyyatin minadillah, tahiyyati ahlil jannah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Thumma nusalli wa nusallimu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi wa sara ala nahjihi min yaumina hadza wa ba'dih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa huwa alladhi narju syafa'atahu yaumal wafa. Fakullu salati wassalami ala kulli man ittaba'an huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa hudan wa taufiqan. Allahumma amin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa hudaka fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka wa hudaka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Yang terhormat takmir Masjid Darussalam Musola. Oh nggih, takmir Musola Darussalam. Sengaja di pleset nih kersane jenengan nyaut, Bu. Ya. Kemudian yang kami hormati, yang Allah muliakan, para sesepuh lan pini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, guru-gurunipun masyarakat ing lingkungan Musola Darussalam. Kemudian yang kami hormati, yang Allah muliakan, semua hadirin jamaah salat maghrib dilanjut dengan kajian rutin Selasa malam Rabu. Kajian rutin nggih, makan-makan rutin. Leres ngoten? Ah nggih. Lek mboten wonten daharane teng ngajeng jenengan aras-arasen dugi. Niku memang untuk menyenangkan dan menggembirakan. Kemudian yang kami hormati dan Allah sayangi, semua jamaah salat maghrib dilanjut dengan kajian rutin dan juga salat isya. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya dan panjenengan Allah himpun, Allah kumpulkan di masjid yang insya Allah mulia, majlis yang insya Allah majlis yang sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, berarti kan kulolan panjenengan sami, berkumpul di salah satu masjid dari sekian masjid-masjidnya Allah, fi baitin min buyutillah, yatadarasuna bainahum,
belajar di antara mereka illa kecuali ghasyiyat bihimur rahmah, tercurah-curahkan untuk mereka rahmatnya Allah, wa haffat bihimul malaikah, dan orang-orang yang berkumpul di majelis itu, di masjid tersebut, dinaungkan di atasnya sayap-sayap malaikat, wa nazalat bihim sakinah, dan turun ke dalam hati-hati mereka rasa tenang dan senang. Dados lek bermajelis ilmu ngeten niki kan aurane niku seneng ta Bu nggih. Lungguh hawar koncone, iso koyah, enek sing petan barang. Oh mboten nggih. Niku nyeneng nih. Jadi memang leres dawuhipun baginda Rasul nazalat bihim sakinah. Dan juga zakarallahu fiman indah, Allah sebut nama-nama mereka di sisi-sisi makhluk yang membersamainya. Jadi ini adalah keutamaan majelis ilmu. Yang pertama tadi ghasyiyat bihimur rahmah, tercurah-curahkan rahmatipun Gusti Allah. Kemudian yang kedua hafat bihimul malaikah, dinaungkan sayap-sayap malaikat tenginggile awake dhewe. Lek didelok kan jamaah sing ketok nggih niki mawon tiange 300 nggih to Bu. Teko jumlah sandal sing baris wau kadose sak monten kadahe. Nuling lundung Ustaz karek 30 ya. Yang terlihat sedemikian ini, namun malaikat yang menaungi bisa jadi jumlahnya ribuan, bisa jadi jumlahnya bahkan puluhan ribu. Wallahu a'lam. Dan fadilah yang ketiga adalah nazalat bihim sakinah, ati rasane tenang. Apa meneh mbek guyon-guyon barang nggih Bu ya. Tapi ora oleh sampe rasan-rasan lho Bu nggih. Nang guri ngomongne tanggane, nah niku mboten bener ya. Terus kemudian dan yang keempat majelis ilmu itu dzakarallahu fiman indah, Allah sebut nama-nama kita dengan bangga di sisi makhluk mulia yang membersamainya, artinya para malaikat. Jadi kalau kita tahu bahwa majelis ilmu mempunyai keutamaan yang sedemikian rupa, maka seyogyanya kita merasa dan menyadari bahwa kita niki butuh sangat datang majelis ilmu. Kita butuh perasaan senang dan tenang, kita butuh rahmatnya Allah, kita butuh didoakan para malaikat, dan kita butuh untuk disebut nama-nama kita dengan bangga oleh Allah Ta'ala. Dan mendoakan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan istiqomah. Nah, istiqomah. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah limpah-limpah dan curah-curahkan teruntuk junjungan kita, teladan sekaligus guru bagi kita, idola bagi kita, sosok yang kita ingin berjumpa dengan beliau kelak dalam keadaan terakui sebagai umatnya. Nggih menika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan keluarga kita Bu nggih, dengan anak-anak kita, putra kita, mantu kita ya, kelak Allah tetapkan sebagai umatnya yang tersafaati olehnya atas izin Allah. Sosok baginda Rasul menika adalah sosok yang istimewa. Sampai-sampai seorang ahli sosiolog yang agamane niku mboten Islam, Bu. Seorang ahli sosialis ya, seorang sosialis tulen berasal dari Amerika menulis buku. Judul bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Sudah diterjemahkan di berbagai bahasa. Ternyata tokoh paling utama yang dia tempatkan sebagai yang paling berpengaruh di dunia, ya menika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Tuhannya dia, yang dia anggap Tuhan maksud kami ya, yang dia anggap sebagai Tuhan, Nabiullah Isa alaihi salam, itu ditempatkan sebagai tokoh paling berpengaruh nomor 3. Nomor 2 ada Isaac Newton yang menemukan ilmu hitung-hitungan. Jadi pertama menurut dia adalah Nabi Muhammad, yang kedua Isaac Newton, barulah Tuhannya nomor 3. Iki lek cara nang agamane ngoten wis mendurhakai agamanya. Karena berani-beraninya menempatkan Tuhannya itu di urutan ketiga kan ngoten. Nah, sosok baginda Rasul ini
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, niki jangkep. Jangkep. Nabi Muhammad niku jangkep, Bu. Beliau dalam biografi hidupnya niku pernah menjalani kehidupan sebagai karyawan, pernah menjalani kehidupan sebagai manajer perusahaan, pernah menjalani kehidupan sebagai pemimpin negara, ya. Bahkan beliau pernah menggembala kambing, angon, wedhus. Jadi diriwayatkan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, ini seorang ulama ahli sirah nabawiyah yang karya tulisnya itu mendapatkan penghargaan sebagai karya tulis sirah nabawiyah nomor 1, mendapatkan juara, mendapatkan penghargaan dari Rabitatul Alam Al-Islami. Jadi Syekh Safiyur Rahman menyampaikan bahwa ketika Muhammad kecil, saya sebut Muhammad kecil karena belum menjadi nabi. Ketika Muhammad kecil menggembalakan kambing-kambingnya penduduk Makkah, beliau itu menerima pengupahan kurma sakmini. Sakmini niku pripun? Ya sakmini, jadi segenggam kurma. Lek cara awake dhewe kan wis dipenet-penet ben okeh isine ya. Tidak, Kanjeng Nabi tidak. Segini memang pengupahan beliau. Nah ini kemudian berarti Kanjeng Nabi niku atau baginda Rasul pernah tidak berharta atau miskin, pernah kaya. Pernah menikah dengan satu istri, pernah menikah dengan beberapa istri. Jangkep, nggih toh? Nate dadi pemimpin negara, nate mimpin perang, nggih nate mimpin keluarga, dan semua fragmen kehidupannya adalah teladan bagi kita. Leres mboten? Nggih. Karenanya besar harapan kita untuk bisa mengikuti jejak beliau. Bunda ayah yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat perjalanan dakwah beliau, maka perjalanan dakwah di fase Makkah, pas teng Makkah niku lho Bu, niku isine mek dakwah tauhid, kemudian sabar, ya, sabar karena banyak celaan, banyak siksaan, persekusi, intimidasi, wis pokoknya sabar tok isine, ya, sabar tok. Kalau jenengan lihat teng buku-buku biografi Kanjeng Nabi baginda Rasul, mboten wonten ceritane dakwah teng Mekah niku bangun pasar, mboten nate ngoten niku. Dakwah teng Mekah mendirikan masjid, tidak ada seperti itu, ya. Jadi ini adalah fase dakwah yang sifatnya defensif. Napa defensif niku? Wong kamu Inggris kudune ngerti ya ngoten. Defensif niku bertahan. Wis pokoke sabar, dilok-lokne sabar, diintimidasi sabar. Pernah sekali tempo Kanjeng Nabi niku salat di masa itu masih menghadapkan diri ke Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Tapi Kanjeng Nabi itu selalu menjadikan Ka'bah itu berada di antara beliau yang sedang salat dan Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Kalau wangsuli nggih, meskipun kiblat pertama niku napa wau Bu? Masjidil Aqsa, tapi Kanjeng Nabi niku dalam salatnya beliau sering hampir selalu menjadikan Ka'bah itu berada di antara beliau dan Masjidil Aqsa. Jadi salate panggah madhep nang Masjidil Aqsa, tapi posisine nang gurine Ka'bah. Ngaten. Dalam satu salat yang beliau tunaikan itu beliau diindik kalih Ummu Jamil. Ummu Jamil niku istrine Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu punya nama asli Abdul Uzzah. Nama aslinya Abdul Uzzah, kemudian mendapatkan lakop Abu Lahab karena turunlah surat Al-Lahab kepada baginda Rasul. Nah sudah, dalam sekali sholatnya beliau, dalam suatu sholatnya beliau begitu, beliau sujud munajat kepada Allah. Istrinya Abu Lahab niki Bu, dugi sing dibeton niku isi perut onta yang sudah disembelih. Berarti nopo nih? Jerone jeroan Pak.
Jerone jeroan ya. Lek diomongne saru ya. Dalemannya jeroan. Itu dibawa oleh Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil karena terkenal dengan parasnya yang begitu jelita. Terus disokne ketika Kanjeng Nabi niku sedang sholat. Apakah kemudian Kanjeng Nabi niku ngamuk-ngamuk nonyoni Ummu Jamil? Tidak. Kenapa? Karena memang fase dakwah Makkah itu isine mung sabar, nggih to? Tidak melawan. Karena kenapa kok tidak melawan? Karena Islam masih kecil. Kok macam-macam melawan, memberontak, maka seketika itu dihabisi oleh orang-orang musyrikin Makkah, entek Islam tidak akan sampai pada kita. Leres mboten? Makanya sabarnya Kanjeng Nabi dan para sahabat dalam fase dakwah Makkah itu juga mempunyai misi politik supaya aman dalam berdakwah sehingga agama ini nanti bisa bertahan lama jangka panjang. Nah, ngoten. Ini fase dakwah Makkah. Kemudian setelah 13 tahun, 13 tahun dawane teng Makkah itu beliau lewat mimpinya Allah wahyukan untuk berhijrah ke Madinah. Meskipun sebelumnya itu sebagian orang-orang muslimin itu sudah terlebih dahulu pindah ke Madinah, termasuk diantaranya Mus'ab bin Umair dengan misi beliau ini ngajari dhisik wong-wong Madinah tentang Islam sehingga Madinah ini siap untuk dijadikan tempat hijrahnya Kanjeng Nabi setelah fase Makkah selesai. Jadi 13 tahun mantun teng Mekah bareng ngoten hijrah teng pundi, Bu? Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, barulah kita lihat Kanjeng Nabi benar-benar membangun peradaban. Niki mulai terlihat beliau melakukan perundingan atau perjanjian politik dengan orang-orang Yahudi Madinah. Isi perjanjian politiknya salah satunya adalah ketika Madinah diserang, maka wajib bagi semua orang Yahudi yang ada di Madinah ataupun orang-orang Muslim untuk melindungi kota itu bahu-membahu, bekerja sama. Jadi ini fase yang berbeda. Ketika Makkah itu defensif bertahan terus sabar terus, maka mulai masuk Madinah niku wis ofensif ya. Mulai membuat perjanjian-perjanjian diplomasi, mulai mengembangkan sayap dakwah ke sektor perdagangan, mulai membeli mata air ya, mulai membangun masjid. Kita tahu yang pertama dibangun namanya masjid apa? Belum, sebelum Nabawi, Masjid Kuba. Masjid Kuba niku Bu terletak di Qaryah atau desa yang namanya Kuba. Jadi gawe masjid teng desa napa? Kuba dijenengi Masjid Kuba. Nah, cara saiki no masjid iki teng dusun Tegal Sari dijenengi Masjid Tegal Sari, tapi wis kadung Darussalam kok ya. Ya kira-kira begitu. Kenapa? Sebagai bukti dan tanda bahwa orang-orang muslimin itu sangat menghormati dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Makanya Kanjeng Nabi membuat masjid itu dinamai nama desanya, nah, begitu. Kemudian barulah membangun Masjid Nabawi. Padahal teng Mekah niku 13 tahun ora iso bangun masjid. Tidak bisa Pak bangun masjid. Tapi kita tahu bahwa fase Madinah ini memang percepatan dakwah luar biasa. Nah, sudah. Kemudian di tahun ke-6 Hijriah. Jenengan catat lho, Bu. Tahun pinten? 6 Hijriah. Nyapa kok dicatat tuh Ustaz? Nggih, mergi mengke metu teng ujian. Makanya jenengan catat ya. Ke-6 Hijriah itu Kanjeng Nabi melalui mimpinya ngipi, Bu. Lek baginda Rasul niku atau nabi-nabi yang lain mendapatkan mimpi dari Allah, berarti mimpi itu wahyu. Apalagi kalau mimpinya berulang. Tapi lek bapak-bapak teng mriki kula lek ngipi duduk wahyu, Pak. Aku ngipi, Bu. Apa Mas ngipine? Rabineh wahyu kuwi, mboten wahyu niku ya. Cita-cita sampean paling niku ya. Nah, sudah ya, kita lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda Rasul dalam mimpinya ia
masuk Makkah, menunaikan manasiknya dalam keadaan aman, ya, aman, sampai proses tahallulnya, ya, dan seterusnya itu aman semuanya. Dan ini kemudian adalah wahyu dari Allah dalam Al-Quran, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Engkau Muhammad beserta dengan para sahabatmu, kalian sungguh masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman sampai proses penunaian rukun yang terakhir, muhallikina ru'usakum. Napa? Cukur rambut itu, ya. Termasuk juga menyembelih binatang-binatang hadyu atau binatang-binatang sembelihan, dan muqassirin, bercukur rambut-rambut yang lainnya. Nah, mimpi ini berulang. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Sahabat beliau senior niku kan kebanyakan muhajirin, Pak. Muhajirin niku berarti kan orang asli Makkah. Sudah 6 tahun mereka berhijrah karena tahun ke-6 Hijriyah. Berarti kan rindu dengan kampung halaman. Manusiawi mboten? Manusiawi. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu dari Allah ini, mereka itu sukacita, menyambut dengan antusias. Wih, berarti awake dhewe mulih iki, ya, mantuk pulang, ya. Ini disambut dengan sangat sukacita. Dan kemudian di akhir bulan Dzulqa'dah, bulan kita ini, ya, yang kita sedang berada di dalamnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta dengan sekitar 1.400 sahabatnya, 1.400 jumlahe, padha karo warga Tegalsari, nggih toh. Napa Tegal Sari pinten Pak jumlah penduduknya? 3.500, oke, berarti separone warga Tegal Sari. Tidak sampai separone, 1.400 para sahabat yang mendampinginya itu mengambil mikot di Dzulhulaifah. Kalau biasanya kita kan mengambil mikotnya di Bi'r Ali, nggih toh? Di Bi'r Ali. Kanjeng Nabi di masa itu mengambil mikot sejak di Dzulhulaifah. Beliau mengenakan pakaian ihramnya, berniat untuk ihram. Jadi ketika berniat sudah ditunaikan dan sudah mengenakan pakaian-pakaian ihram, maka setelahnya haram bagi mereka memakai wewangian, tidak boleh berpotong kuku, cukur rambut dan seterusnya. Jenengan bisa bayangkan, wis gak oleh nyapo-nyapo nggawe wewangian, ya, sampai kapan? Sampai nanti proses ibadah itu selesai. Lah awake dhewe to penak teko Madinah saiki gawe bis, nggih kan? Ya. Dari Bi'r Ali begitu, pakai bis, ya. Perjalanan tidak sampai 5 jam, ya kira-kira segituan, tapi tidak akan sampai itu. Kemudian menunaikan semua rukunnya itu kira-kira hanya 6 jam kita sudah bisa bertahallul, ya, begitu ya. Bertahallul, menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Tapi Kanjeng Nabi kan ndamele napa? Kendaraan di masa itu. Napa, Bu? Oh, embek, sanes embek, napa? Onta, mlakune klenuk, panas kepanasan gitu. Jadi kan bisa bayangkan keringat yang bercucuran selama berhari-hari, ya. Dan tidak boleh memakai wewangian. Sampailah kemudian rombongan niki Pak, niku sampai di tempat namanya Wadu Hudaybiyah, lembah Hudaybiyah. Di situ kaum muslimin tertahan, tidak diizinkan masuk Makkah oleh para pemimpin Quraisy, dikarenakan kalau sampai Muhammad dan para sahabatnya itu masuk Makkah, maka itu akan mempermalukan semua kaum Quraisy, karena itu tanda bahwa Quraisy sudah menyerah berhadapan dengan Muhammad dan para sahabatnya. Jadi ditahan dulu di mana tadi? Lembah Hudaybiyah. Kanjeng Nabi kemudian singkat cerita nih Bu, mengutus utusan beliau namanya Hirsyah, ya. Hirsyah
ini berasal dari suku Bani Khuza'ah, diutus dengan mengendarai onta beliau namanya As-Sa'lab, salah satu ontanya. Jadi Nabi Muhammad niku Bu, senengane niku nguwai jeneng, memberi nama kepada hewannya, memberi nama ke barang-barangnya. Beliau punya pedang dinamai Dzulfikar, salah satu pedang beliau. Beliau punya kucing beliau dinamai Muzah. Beliau punya onta, salah satu ontanya dinamai Al-Qaswah. Jenengan lek duwe barang kesayangan Bu, saged diwehi jeneng pian. Ompreng kesayangan, nggih to. Tupperware. Niku kan senengane ibu-ibu ya. Tupperware, panci, serbaguna. Nah, niku jenengan wehi jeneng mboten napa-napa. Ya. Nah, sudah itu Nabi Muhammad suka menamai hewan-hewan beliau dan barang-barang beliau. Ini Hirsah Al-Khuzai ini diutus dengan membawa onta tunggangan, salah satu onta beliau namanya As-Sa'lab. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini utusan yang sah, itu harus memakai atribut yang dimiliki oleh yang mengutus. Ngoten, di masa itu. Jadi kenapa kok pakai untanya Kanjeng Nabi, ora unta yang lainnya, untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar utusannya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi untuk menunjukkan niki benar-benar utusane, itu harus memakai atribut, salah satu atribut yang dimiliki yang mengutus. Berangkatlah si Hirsah ini kemudian membawa surat yang isinya surat itu pemberitahuan sekaligus izin kaum muslimin supaya bisa menunaikan manasiknya. Padahal kita tahu bahwa di 4 bulan yang haram, ya 4 bulan yang haram itu terdiri dari bulan apa saja Bu? Dzulqa'dah napa malih? Dzulhijjah, Syura. Syura niku napa? Muharram. Kalih setunggal malih napa? Rajab. Pun pinter, gak usah ngaji pun. Kula tak wangsul mawon. Jadi 4 bulan ini itu haram bagi orang-orang Quraisy, juga orang-orang sejazirah Arab, ya, suku-suku yang terafiliasi dengan Quraisy itu untuk berperang, haram. Ya, mereka mengharamkan diri atas perintah Allah tentu saja ya, untuk tidak berperang di 4 bulan ini. Jadi tidak berperang mereka. Dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini juga kan musim haji, sehingga orang-orang Quraisy itu harus melakukan prepare. Prepare niku napa? Siap-siap untuk menyambut jamaah haji sekaligus melayani mereka. Karena kita tahu syariat haji ini sudah ada sejak masa Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sejak Nabi Ibrahim sudah ada syariat haji turun temurun, dan orang-orang Quraisy ini adalah yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan haji kepada para jamaah. Kebetulan mereka juga tinggal di sana. Ya, sudah. Nabi Muhammad membawa surat, isinya pemberitahuan sekaligus izin. Lek cara sakniki ngoten berusaha tertib administrasi. Dikirimkan surat itu dibawa oleh Hirsah Al-Khuzai, make tunggangan beliau namanya As-Sa'lab. Sampai di Makkah, utusannya niki ditahan, ontanya disembelih. Nah kan? Niki keterlaluan apa mboten? Keterlaluan sekali. Semula utusan ini juga mau dibunuh, tapi karena tahu ini berasal dari Bani Khuza'ah, Quraisy khawatir kalau sampai membunuh salah satu anggota dari Bani Khuza'ah, maka Bani Khuza'ah akan mendeklarasikan perang dengan mereka. Jadi pada akhirnya Quraisy memutuskan untuk menahan utusannya, menyembelih ontanya Nabi Muhammad, dan surat itu diabaikan. Padahal ini kan hak bagi semua warga untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sudah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, ada keturunan, ya, salah satu bani dari Quraisy itu yang memang jago Bu, pinter, lek dikongkon bernegosiasi. Bani Adi bin Ka'ab, ini baninya Umar bin Khattab, gitu. Jadi keluarga dari Bani Adi bin Ka'ab itu terkenal pinter untuk apa?
negosiasi dan berdiplomasi. Maka Kanjeng Nabi niku kemudian ingin memberikan mandat dan amanah kepada Sayyidina Umar. Mar, awakmu budal nang Mekah, membawa surat ini, engkau bernegosiasi dengan mereka. Jawabannya Umar niku ngeten, Bu. Ya Rasulullah, kok aku sing budal, kuwi engko ora sida negosiasi, isine gelut. Isine napa? Baku hantam. Kenapa? Karena engkau tahu wahai Rasulullah betapa aku membenci mereka dan betapa mereka membenciku. Lek ketemu iki engko ora sida negosiasi malah napa? Gelut, malah rencana kita malah bubrah. Pun kula wahai Rasulullah, tunjuklah orang yang paling disayang oleh Quraisy. Nah, siapa itu? Maka Umar merekomendasikan sosok yang paling disayang oleh Quraisy berasal dari bani yang juga terpandang, Bani Umayyah, namanya Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman niku Bu, itu sudah terkenal dermawan sejak beliau ada di Makkah dulu. Dermawan ki napa to? Suka memberi, kados panjenengan terlihat dari wajahnya saldonya kandel-kandel. Saldone okeh-okeh nggih to. Suka berderma, suka memberi, ketara masjide ya apik ngeten ya. Jadi ini Sayyidina Utsman. Beliau terkenal dermawan, berasal dari bani yang cukup terpandang dan disayang oleh orang-orang Quraisy. Para ibu di zaman itu, Bu, ketika menimang-nimang anaknya di masa itu seringkali mendendangkan ngeten. Nak, semoga nanti ketika engkau besar kados Utsman. Koyok sinten? Utsman. Kenapa? Karena mereka sangat mengagumi sosok Utsman bin Affan, terkenal dengan perilakunya yang baik, dermawan dan berasal dari bani yang sangat terpandang. Nah, kemudian Utsman ini diutus oleh Kanjeng Nabi untuk bernegosiasi. Tapi juga kurang beruntung. Ternyata Utsman juga diperlakukan hampir sama dengan Hirsyah al-Khuzai. Beliau ditahan, tapi kemudian Quraisy menyampaikan, wahai Utsman, kalau engkau hendak menunaikan manasik maka manasiklah, tidak apa-apa. Tapi kalau Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain, jangan, kamu saja tidak apa-apa. Kami akan jamin kamu selamat, aman. Setelah itu pulang lagi ke Madinah silahkan. Tapi Utsman bergeming, Bu. Moh aku lek gak karo Kanjeng Nabi. Hari ini kesetiaan Sayyidina Utsman terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak mau untuk penak dewe sing liyane gak penak. Setia kawan. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad SAW itu membaiat para sahabat yang ada di lembah Hudaybiyah. Semuanya dibaiat. Baiat itu apa toh? Janji setia. Jadi semua orang yang mendampingi beliau untuk hari itu menunaikan ihramnya, sudah mengambil mikot, sudah berniat, sudah memakai baju ihram, beliau membaiat semua yang membersamainya dengan isi janji setia satu. Kita akan saling menguatkan satu sama lain apapun yang terjadi. Dua, isi janji setia yang kedua nomor kalih, itu kita tidak akan mundur, kita juga tidak akan maju, tidak akan mundur kecuali dengan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memerintahkan bergegas maju, kita maju. Ketika Rasulullah memerintahkan kita bergegas untuk tarik diri, maka kita menarik diri. Kita tidak akan menggeserkan tapak-tapak kaki kita kecuali atas arahan dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janji setia ini dinamai dengan bai'atur ridwan, bai'ah ar-ridwan. Nah, sudah ya terbayang jenengan iki arep ihram tibake tertahan, terkatung-katung di lembah Hudaybiyah. Kemudian diutuslah oleh Quraisy. Sekarang Quraisy yang ganti mengutus utusan. Diutus oleh orang-orang Quraisy seorang tokoh dari Bani Khuza'ah. Namanya Khudzail, ya. Khudzail al-Khuzai.
Ini diutus untuk apa? Memerintahkan agar supaya Nabi Muhammad dan sahabatnya itu tidak jadi berangkat menarik diri ke Madinah. Dipilih orang dari Khuza'ah yang ia juga kepala suku Khuza'ah untuk menegosiasikan perkara ini dengan Nabi Muhammad. Tapi Jibril niku Bu, malaikat Jibril niku sudah terlebih dahulu memberikan informasi kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku punya tilik sandi. Tilik sandi niku napa to, Pak? Mata-mata nggih ta. Napa mata-mata niku, Bu? Nggih, tilik sandi niku mata-mata nggih. Mata-mata yang paling canggih. Namanya siapa? Malaikat Jibril. Jibril sudah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bahwa datang kepada kita sosok namanya siapa? Khuzail al-Khuzai, pemimpin dari suku Khuza'ah. Ini Jibril sudah memberikan informasi sehingga Nabi tanggap harus ngapain lek berhadapan sama orang yang namanya Khuzail. Jenengan nggih punya mata-mata, Bu. Mata-mata jenengan nggih malaikat jenenge Israil. Mata-matai sampeyan iki kapan iki wayahe ya? Kelek wis wayahe ndang dieksekusi kan ngoten. Nah, sudah, tapi insya Allah ibu-ibu bapak-bapak yang rawuh panjang umur banyak manfaat. Ampun, terakhir ya, karena ini sudah mendekati waktu Isya. Tadi kami lihat di jadwal Isya itu jam 18.39. Terakhir niki sebagai penutup ya, singkat cerita Khuzail ini datang. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau, sungguh datang kepada kalian Khuzail ya Al-Khuzai, Khuzail bin Warqa Al-Khuzai. Ia adalah sosok kepala suku yang sangat menjunjung tinggi syiar-syiar agama. Dados namanya Khuzail ini sangat menghormati syiar-syiar keagamaan. Jadi lek enek wong sing arep ihram dia sangat segan dan menghormati. Maka baginda Rasul memerintahkan para sahabatnya, rapikan baju-baju ihram kalian, giring dan taruh depan binatang-binatang sembelihan kalian, udhiyah ya, digiring ditaruh depan, dirapikan baju-baju ihramnya, tunjukkan bahwa kita benar-benar mau beribadah. Kita tidak akan macam-macam masuk Makkah, kita hanya mau apa? Beribadah. Dan ketika Khuzail bin Warqa dugi didelok iki mang jerene wong-wong ki arep nyerbu Mekah, tibake kok gak enek sing nggawa peralatan perang. Jadi tidak ada yang membawa peralatan perang, hanya pedang disarungkan di sarungnya, diikat di pinggang-pinggang mereka sebagai pengamanan. Karena kalau perang itu pasti pakai dir'ah. Dir'ah niku baju perang. Pasti bawa junnah. Junnah itu tameng. Pasti bawa tombak atau harbah. Itu pasti. Tapi ini kok mek nggawa pedang-pedang cilik di sarung-sarung nih. Iki berarti ora arepe perang. Iki tenanan arepe ibadah. Oh iya, kuwi enek binatang-binatang sembelihan. Maka Khuzail ini kemudian balik ke Mekah, Bu. Menyampaikan kepada pemimpin Quraisy, biarkan Muhammad dan para sahabatnya masuk. Sungguh mereka hanya ingin beribadah. Aku sebagai penjamin mereka. Kata siapa? Khuzail bin Warqa Al-Khuzai. Iki piye to? Mang dikongkon ngusir ben mulih, saiki malah belani. Khuzail ini kemudian dikata-katakan oleh pemimpin Quraisy namanya Abu Sufyan bin Harb ya, dikata-katakan, wahai penggembala ya, kamu ini orang pelosok, orang kampung, tahu apa Muhammad itu benar-benar mau menyerang. Tapi Khuzail kekeh mau menjamin keselamatannya Nabi Muhammad. Jadi utusan pertama Quraisy gagal. Utusan kedua, orang-orang Quraisy menyuruh pemimpin dari suku yang berasal dari Taif. Lek jenengan tindak teng Makkah, Bu. Taif niku kados pacetipun Surabaya. Surabaya kan panas. Lek pengen adem munggah teng pacet, ngoten nggih. Jakarta niku panas. Lek pengen adem munggah teng Puncak Bogor, ya. Pare panas mboten? Panas. Lek pengen adem nang Ancar ya. Kasembon, Ngantang, Pujon. Nah,
Itu Taif itu dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Buah-buahan yang dihasilkan dari sana kualitasnya unggul-unggul. Jadi Taif itu dataran tinggi. Di Taif hari itu dipimpin oleh sosok namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi itu dimintai tolong oleh Quraisy untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad dan para sahabat supaya Nabi Muhammad mau pulang. Tapi ternyata Urwah juga gagal. Singkat cerita niku ngeten. Urwah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, aku ini sebagai diplomat yang sangat handal. Aku pernah menghadapi Raja Persia, Kisra. Aku pernah menghadapi Raja Romawi, Heraklius. Dan aku tidak menjumpai Muhammad. Aku tidak menjumpai para raja itu dicintai, diagung-agungkan oleh para ajudan-ajudannya sebagaimana Muhammad dicintai, diagung-agungkan oleh sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad itu dicintai oleh sahabatnya, dihormati oleh sahabatnya, itu ngalah-ngalahi Raja Persia dan Romawi. Dalam konteks kata-katanya Urwah bin Mas'ud, kalau diterjemahkan begini, Urwah bin Mas'ud niku ngomong ngeten, kalau Muhammad itu meludah, seandainya Muhammad itu meludah, maka ludahnya itu tidak akan sampai di bumi, melainkan ditangkap oleh sahabatnya. Saking sahabat-sahabat itu cinta sekali kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad. Itu sampai diibaratkan oleh Urwah bin Mas'ud, kalau sekiranya Muhammad itu meludah, ludahnya tidak akan sampai ke tanah, melainkan ditangkap oleh sahabatnya. Sehingga utusan yang kedua pun gagal. Dan yang berhasil adalah utusan ketiga, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini berhasil kemudian bernegosiasi dengan Kanjeng Nabi. Ngeten perjanjian Hudaibiyah niku isine, Bu. Pertama, Suhail bin Amr niku bernegosiasi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad. Ditulis perjanjian itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebagai katibnya Nabi Muhammad. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sosok yang ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya. Jadi tidak mungkin Al-Qur'an itu ditulis oleh Nabi Muhammad, dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, karena memang beliau sosok yang buta huruf, gitu. Karena memang Al-Qur'an itu adalah wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Nah, sudah Ali menulis perjanjian ini, ya, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sing jenenge Suhail niki protes, kita mengenal Allah tapi kita tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim, maka hapuslah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Suhail niki protes, wong dia masih musyrik dan kafir, maka dia mengingkari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tulislah sebagaimana kalimat yang biasa kita kenal bersama. Bagaimana tulisannya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa mau tidur, tidak ada itu ya, tidak ada ahya dan amut ya. Bismika Allahumma, itu begitu. Kita tidak mau Ar-Rahman, kita tidak mau Ar-Rahim. Kata siapa? Suhail bin Amr. Dan ditulis lagi perjanjian ini antara Suhail bin Amr, seorang dari Quraisy, dengan Muhammad Rasulullah. Wih, tunggu. Kata siapa? Kata Suhail bin Amr, kami mengenal Muhammad, tapi kami tidak mengakui Rasulullah. Maka hapus itu Rasulullah. Suruh menghapus. Tadi Allah yang dihinakan, sekarang Kanjeng Nabi yang dihinakan. Kita tidak mau ada Rasulullah, hapus itu. Ali niku mau menghapus. Tapi kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, li endi sing Ar-Rahman Ar-Rahim, endi sing Rasulullah. Tak hapusnya dewe lek kamu tidak mau menghapus. Jadi Nabi Muhammad sendiri yang menghapus. Niku Umar niku wis gregetan Bu nang sandinge. Iki piye iki perjanjian model opo ngene iki? Iki awake dhewe kalah tok iki kok. Ar-Rahman Ar-Rahim enggak oleh, Rasulullah juga tidak boleh. Dan Umar itu kan wataknya keras. Umar niku wis nyenggol-nyenggol Ali ngoten. Jadi di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman itu disampaikan Umar niku wis mendekatkan diri kepada Ali
dan menempelkan pedang beliau di sisi pinggangnya Ali. Maksudnya niku iki lho pedang cabutan. Nah, ngoten. Itu siapa? Umar bin Khattab. Isi perjanjiannya sekarang, terakhir penutup. Jenengan kok lek suwi-suwi aku dirasani ya. Penutup. Isi perjanjiannya satu. Bahwa Muhammad dan para sahabatnya tidak menunaikan ibadah tahun ini tapi tahun depan. Diundur setahun malih. Jadi tahun ini janganlah. Ya kapan? Tahun depan. Lah aku mbok kongkon tahun depan apa kompensasi yang didapat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat? Kompensasi yang didapat adalah gencatan senjata atau as-sulhu, perdamaian. Bagi orang-orang Madinah, bagi kaum muslimin, damai dengan Quraisy niku keuntungan apa mboten, Pak? Keuntungan. Karena selama 6 tahun fase hijriyah, kuwi nggih wong-wong Quraisy niki sing resek. Ada perang Badar, perang Uhud ya. Itu otaknya orang Quraisy semua. Ada perang Khandaq. Perang Khandaq niku Abu Sufyan bisa menghimpun pasukan sampai 12.000 perwira. Itu di masa itu hebat sekali dengan jumlah yang sangat besar. Jadi perdamaian dengan Makkah oleh Nabi Muhammad itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Makanya Nabi Muhammad menerima untuk enggak apa-apa ibadahnya tahun depan kita gencatan senjata. Lah kira-kira kapan? Sampai kapan gencatan senjata ini? Kemudian Suhail menyampaikan ya kira-kira sampai umurku habis lah. Wong aku iki yo gak pengen perang karo sampeyan wahai Muhammad. Jadi Suhail ini sudah tua sehingga menyampaikan kita damai sampai umurku habis. Berapa tahun pastinya? Ya 10 tahunan lah. Jadi ditetapkan 10 tahun mereka berdamai. Dan isi perjanjian yang ketiga, wes dua nggih. Yang ketiga adalah kalau ada orang Madinah keluar dari agama Islam, artinya sudah masuk Islam, tinggal di Madinah, memutuskan untuk murtad, keluar dari agama Islam, maka wajib dikembalikan ke Makkah. Kalau ada orang Makkah masuk Islam, kemudian pergi ke Madinah, wajib dikembalikan ke Makkah. Loh, kira-kira Nabi Muhammad untung napa mboten niki? Kalau wong suli nggih, lek enek wong Mekah masuk Islam kok hijrah teng Madinah nyusul Kanjeng Nabi, maka wajib dibalekne teng Mekah. Tapi lek enek wong Madinah kok nang Mekah ya, itu wis dijarne ae nang Mekah, ora oleh balik nang Madinah. Niku adil mboten? Mboten adil, sekilas tidak adil. Sekilas kaum muslimin dirugikan. Tapi kemudian ini justru kemenangannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang murtad keluar dari agama Islam kemudian pergi ke Mekah, itu kalau di Madinah malah bahaya, bisa mengunting dalam lipatan. Apa mengunting dalam lipatan nih? Ya itulah ya. Jadi malah bisa merusak barisan yang sudah ditata oleh Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Ya wis ben-bene ada di Mekah. Wong wis karuane murtad. Tapi kalau ada orang masuk Islam dari Makkah menuju Madinah, berarti kan sudah ada ikatan batin yang begitu tinggi dengan agama Islam, dibalekne maneh teng Mekah, malah menjadi duri dalam dagingnya Makkah. Itu menjadi mata-matanya Rasulullah yang ada di Makkah. Ini sekilas memang tidak adil, tapi ini sangat menguntungkan Nabi Muhammad. Dan peristiwa itu terjadi di akhir bulan Dzulqa'dah, mirip-mirip sekarang ini ketika musim haji mau tiba. Nah ini kecerdasannya Nabi Muhammad dalam bernegosiasi. Berarti Nabi Muhammad pinter gak negosiasi, Bu? Pinter. Nah semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan untuk kita untuk semakin mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah semoga kelak kita sekeluarga bisa Allah kumpulkan di surga bersama dengan beliau, bisa bertemu dengan beliau dalam keadaan terakui sebagai umatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tayyibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha fahadhihi ya rabb da'watuna fastajibha. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhunuban illa ghafarta wa la 'uyuban illa satarta wa la hamman illa farrajta wa la su'alan illa a'taita wa la dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min riban wa na'udzubika min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Allahumma rabbana inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa hudaha wa barakataha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kula mohon izin nggih sadurunge ditutup. Niki wonten hadiah untuk anak-anak. Nah, anak-anak khusus anak-anak. Sing rumangsa anak-anak. Kula wae pertanyaan entuk hadiah. Lumayan rupane ijo ya. Sik to sik. Sing iso mbedhek mek sitok oleh sitok iki kole ya. Mohon izin ya Bu nggih. Angsal to? Angsal nggih. Nah, kemang ngrungokne Kak ceritane? Nggih. Saiki tak tekoni. Iso jawab pira? 20.000. Sing iso jawab entuk 20.000 to? Didum bocah Nabi Muhammad mangki duwe pedang. Pedange dijenengi. Jenenge sapa? Zulfikar. Zulfikar. Nah, sing iki sik. Duwe unta, untane dijenengi sapa jenenge? Duwe unta, untane dijenengi sapa jenenge? Lali. Ya, oke. Sitok engkas ya. Sitok engkas. Kok lek iso sida 20.000 lek gak iso tak ijoli sing 5.000-an. Sitok engkas ya. Lembah yang Nabi Muhammad tadi mau ibadah ke Mekah terus ditahan, namanya lembah apa? Gak ero ya wis kene maju le, gak apa-apa. Sing klambi biru kuwi, jenenge sapa le? Jenenge sinten? Kiki. Omahe endi le? Tegal Sari. Kamang kan pertanyaannya telu, sampean mek jawab sitok. Berarti 20.000 niku didum. Ya, sing mbok dumi sapa ae? Ya wis nyok, sembarang ya. Nggih ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.